Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa gunakan untuk ketaatan, untuk ibadah, dan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua tidak akan terwujud kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, dan kita pun bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat ilmu, dan nikmat kesempatan hidup dengan menghamba dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita telah menjelaskan definisi keyakinan dan ketawakalan pada pertemuan yang lalu dengan segala keterbatasan kita dan kekurangan kita. Semoga Allah terima dan Allah berkahi ilmu kita, amin ya rabbal alamin. Adapun kesempatan kali ini kita akan masuk ke ayat demi ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad, atau biasa dikenal dengan nama Abu Zakaria Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, merahmati orang-orang yang beliau cintai, dan juga semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke ayat pertama. Kita akan masuk ke ayat yang pertama, surat Al-Ahzab ayat 22. Al-Ahzab ayat 22. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma ra'al mu'minun al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Allah berfirman, walamma ra'al mu'minun al-ahzab, ketika orang-orang beriman melihat pasukan koalisi tersebut,
di perang apa? Perang Ahzab atau perang Khandaq di tahun kelima Hijriyah, di bulan Syawal. Kita tahu pada saat itu pasukan dari beberapa golongan itu mendatangi dan mengepung kota Madinah, dan jumlahnya nggak tanggung-tanggung, 10.000 pasukan. Bandingkan dengan perang Uhud yang hanya 3.000 pasukan. Di perang Ahzab 10.000 pasukan. Mereka datang, mereka berkumpul, dan mereka mengepung Madinah. Tujuan mereka sederhana, untuk menghabisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Untuk menyelesaikan mereka. Hadirin, sangat mencekam pada saat itu. 10.000 orang dengan kemampuan berperang mendatangi dan mengepung kota Madinah. Ribu orang. Pada saat itu Nabi SAW dan para sahabatnya sampai-sampai menggunakan strategi Salman Al-Farisi untuk membuat parit, sehingga nama lain dari perang ini adalah Khandaq atau parit. Dan semua turun. Semua turun menggali memacul, memindahkan tanah dan batu. Tak terkecuali sahabat-sahabat senior, nama-nama besar seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan mereka memindahkan tanah dan batu dengan pakaian mereka. Dan mereka bahu-membahu turun langsung ke lapangan. Bukan hanya mandorin ngelihat dari jauh. Karena ini nggak mudah. Dikatakan oleh sebagian pakar itu, kedalaman parit itu 3,2 meter sekian lah dalamnya. Lebarnya 4,6 sekian. Lebarnya 4. Dalamnya 3. Hadirin Allah muliakan,
Dan Nabi kita SAW pun turun. Nabi kita SAW tidak hanya melihat, turun. Semua dilakukan oleh Nabi SAW. Mulai dari memotivasi, lalu ikut memindahkan, sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar menunjukkan seorang atau sosok pemimpin sejati yang bukan hanya melihat tapi turun langsung. Karena yang datang ini sebuah kekuatan yang luar biasa pada saat itu. Dikepung. Dan pengepungannya itu nggak tahun-tahun, kurang lebih 24 hari. Sangat mencekam. Sampai-sampai jemaah sekalian yang Allah muliakan, Allah menjelaskan tentang kejadian pada saat itu di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Ahzab ayat 10. "Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum." Ketika mereka datang kepada engkau, kepada kalian, dari atas dan dari bawah kalian. Dari atas dan dari bawah. Wa idh zaghatil absar. Dan ketika penglihatan kalian itu tidak tetap lagi, tidak fokus lagi. Ternyata orang banyak gitu loh. Wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhunun. Dan hati kalian itu benar-benar terasa sesak sampai ke tenggorokan. Itu melihat orang banyak itu, dan semuanya mengepung kita. Jumlah yang sangat banyak, 10.000 orang. Allah langsung menjelaskan kondisi pada saat itu. Mereka datang dari atas kalian, dari bawah kalian, membuat penglihatan kalian tuh nggak fokus lagi, dan hati kalian sesak sampai ke tenggorokan. Dan sebagian sudah bersangka kepada Allah dengan berbagai macam persangkaan. Lalu Allah mengatakan dalam ayat ke-11-nya, "Hunalika butuliyal mu'minun." Dan disitulah, di saat itulah orang-orang beriman diuji oleh Allah. Diuji. Wa zulzilu zilzalan syadida. Dan hati mereka digoncang dengan goncangan yang sangat kuat. Itu baru ujian, kata Allah. Hari-hari itu ujian. Melihat 10.000 orang ingin menghabisi kita.
Ini 10.000. Hunalika ibtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Di hari itulah orang-orang beriman diuji. Dan bukan hanya digoncang-goncangkan. Zilzal itu gempa, salah satu makna zilzal itu dalam bahasa Arab gempa bumi. Jadi suasana hati itu seperti kondisi ketika terjadi gempa bumi. Itu gimana paniknya? Dan pada saat itu, kata para ulama, penduduk kota Madinah terpecah. Menjadi dua bagian. Orang-orang munafik. Itu benar-benar terlihat pada hari-hari itu. Allah firmankan tentang mereka di ayat ke-12. Masih di surat yang sama. Surat Al-Ahzab. Wa idh yaqulul munafiqun. Dan ketika orang-orang munafik berkata, walladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang yang di hatinya ada penyakit, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura. Apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya semuanya hanyalah tipuan belaka, nggak ada yang benar. Kita dijanjikan kemenangan, kita dijanjikan pertolongan, kita dijanjikan mana? Kita dikepung dan kita akan hancur, kita akan tumbang, katanya kita akan menang, kita akan sukses, kita akan berhasil. Mana buktinya? Memang dikepung. Makanya mereka katakan illa gurura. Semua ilusi, semua tipuan. Kita di PHP nih. Apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, yang dikatakan Muhammad, kata mereka, nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Semuanya bohong. Adapun orang-orang yang beriman, adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengatakan, walamma ra'al mu'minun al-ahzaba, dan ketika orang-orang beriman melihat pasukan yang begitu banyak dan berasal dari berbagai macam golongan tersebut, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh, mereka mengatakan dalam ayat ke-22 ini yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi, ayat ke-22, ketika mereka melihat kelompok atau golongan-golongan pasukan tersebut, mereka mengatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh, ini adalah janji Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Wa mazadahum illa imanan wa taslima, dan kondisi serta pemandangan yang mereka lihat itu tidaklah menambah kecuali
semakin berimannya mereka dan semakin berserah diri dan tunduknya mereka kepada Allah. Subhanallah. Hadirin yang Allah muliakan, coba bayangkan kita ada di hari-hari itu, atau hari ini lah, kita ngelihat kerumunan orang, ada 10.000 orang nyerang, 10.000 orang, mengepung kompleks kita misalnya, 10.000 orang. Siapa di antara kita kepikiran mengatakan hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini adalah janji Allah dan Rasulnya, dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. 10.000 orang jamaah. Kalimat yang meluncur dari lisan orang beriman, ini janji Allah. Dan Allah maha benar ketika berjanji. Kadang mati gue nih, habis deh, tamat riwayat gue mau lari kemana, gak ada kalimat demikian. Ini janji Allah. Dan Allah benar. Apa yang dimaksud dengan ini janji Allah? Hadir. Apa yang dimaksud dengan ini janji Allah? Janji apa yang mereka maksudkan? Janji apa yang mereka maksudkan? Kalau kita buka keterangan para ulama kita buka tafsir Ibnu Katsir, kita buka At-Tabari dan lain-lain, maka yang dimaksud janji Allah yang disampaikan oleh orang-orang beriman adalah surat Al-Baqarah ayat 214 ketika Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wa dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Janji yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 214, am hasibtum, apakah kalian berpikir, apakah kalian mengira, apakah kalian menganggap antadkhulul jannah, kalian akan masuk surga, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan kalian belum mengalami ujian dan cobaan sebagaimana yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Apakah kalian berpikir sesimpel itu? Apakah kalian berpikir kalian akan masuk surga dan kalian belum diuji oleh Allah? Apakah kalian berpikir kalian akan masuk surga dan kalian belum pernah merasakan apa yang dirasakan oleh umat-umat sebelum kalian? Masathumul ba'sa wa dharra, mereka ditimpa dengan malapetaka, kesengsaraan, lalu digoncang, wa zulzilu, digoncang-goncang oleh Allah dengan berbagai macam cobaan dan ujian, dengan berbagai macam tekanan, dengan berbagai macam kesulitan, hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu, sampai pada satu titik Rasul pada saat itu, bukan Nabi Muhammad, tapi Rasul pada saat itu, di masa itu, dan orang-orang beriman yang bersama beliau, bersama Rasul itu, sekali lagi bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah itu sangat dekat. Ketahuilah pertolongan Allah sangat dekat. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga dan kalian belum mengalami ujian dan cobaan sebagaimana yang dialami oleh umat-umat sebelum kalian? Ketika melihat 10.000 orang
ayat ini yang ada dalam hati mereka. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Ketika melihat 10.000 orang dengan senjata lengkap, surat Al-Baqarah 214 ini yang ada di dalam hati mereka. Ketika melihat 10.000 orang yang ingin menghabisi dan membunuh mereka, ala inna nasrallahi qarib, itulah yang ada di dalam hati mereka. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Luar biasa jemaah. Siapa di antara kita demikian? Siapa di antara kita yang membaca email atau berita bahwa dia dipecat, dia atau harus mengatakan di layoff, dipecat, di PHK, lalu dia mengucapkan hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh, ini janji Allah. So, yang ada di dalam hatinya Al-Baqarah 214. Lalu dia pulang ke rumah dengan senyum. Lalu ketika ditanya oleh istrinya, kenapa bang? Dia kata, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Subhanallah. Ada di antara kita begitu? Ketika melihat hasil swab positif, salah satu kalimat-kalimat pertama yang diucapkan adalah hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Orang-orang beriman pasti diuji. Am hasibatum an tadkhul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Itu yang diucapkan orang-orang beriman dulu. Hasil swab positif. Ini janji Allah. Lalu dia, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Ketika bisnis kita hancur hari ini, dia mengucap hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Wih, subhanallah. Siapa di antara kita begitu? Ketika kita ada masalah rumah tangga, istri kita sangat mengecewakan misalnya, atau suami kita sangat zolim atau mengecewakan, kita mengucapkan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh, dan kita tetap optimis karena kita yakin ala inna nasrallahi qarib. Kata pertolongan Allah itu dekat. Lihat 10.000 orang di depan matanya. Ketika orang-orang beriman melihat pasukan itu 10.000 orang, ini yang diucapkan. Bukan mau ngumpet di mana, mau kabur kemana, nanti gimana. Yang diucapkan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Nggak kebayang jemaah, kok bisa orang ngomong begitu. Karena mereka yakin dengan janji Allah. Ini yakin. Lihat betapa luar biasanya Al-Imam Nawawi rahimahullah membuka bab ini. Ini ayat yang jadi opening bab yakin dan tawakal. Ketika melihat 10.000 orang, kalimat yang diucapkannya 10.000 orang,
10.000 orang mau membunuh antum misalnya. Ini yang diucapkan. Kalau ini yang dilihat, ini yang diucapkan ketika mulai 10.000 orang, apalagi cuma di PHK dalam tanda kutip tanpa meremehkan, apalagi layoff, apalagi omset turun, apalagi bisnis berantakan, apalagi kios gak laku, apalagi diberhentikan perusahaan. Apalagi sakit yang peluang Allah sembuhkannya di atas 50%, di atas 70%, tanpa meremehkan. Dikepung 10.000 orang, berapa persen peluang selamatnya jamaah? Itu diucapkan, yang itu yang diucapkan hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Subhanallah. Gak ada depresi. Dan coba bandingkan iman kita dengan iman mereka. Kita jangankan 10.000 orang, kita menghadapi satu orang aja udah stres, udah depresi, udah down, udah pesimis, sudah. Dan lucunya lagi, satu orang itu orang yang kita cintai dan kita sayangi. Siapa? Istri kita. Siapa? Suami kita. Itu belum 10.000 orang, satu orang. Dan bukan musuh, ini semua musuh. 10.000 itu musuh. 10.000 itu beda akidah, beda iman, ingin ngebunuh. Ini satu orang, sama akidah, sama iman, bahkan sama-sama ngaji. Atau kalau belum ngaji, sama-sama masih sholat, sama-sama puasa, dan kita sayangi, kita cintai, dan kita yang milih hidup sama dia, gitu loh. Begitu ada masalah, hancur, udah berantakan, habis sudah. Loh, Anda belum ngadepin 10.000 orang. 10.000 orang yang datang gak Anda undang, yang datang dengan senjata komplit. Pasangan Anda ngadepin Anda pakai senjata komplit, pakai pisau dapur komplit gitu. Enggak kan? Paling lisannya aja. Oke, main tangan, tapi dibanding 10.000 orang, walaupun nggak benar main tangan atau KDRT, dosa itu. Itu, dan 10.000 orang tuh datang ingin ngancurin, ingin ngebunuh, nggak ada opsi lain, dan benar-benar serius. 24 hari itu dikepung sampai Allah kasih pertolongan yang tidak terduga-duga. Itu kalimatnya, hadza ma wa'adana, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan maha benar Allah dan benarlah Rasulnya. Wa mazadahum illa imana wa taslima. Tidak ada penambahan sama sekali di dalam hati mereka kecuali penambahan iman dan ketundukan serta berserah diri kepada Allah. Gak ada rasa takut bertambah, gak ada kepanikan bertambah, gak ada depresi bertambah, gak ada pesimis, gak ada pesimis. Ngeliat 10.000 orang gak ada pesimis, subhanallah. Ada di antara kita ngadepin orang tuanya stres, ngadepin orang tua, ngadepin sosok yang ngelahirin kita, ngadepin sosok yang benihnya ada dalam diri kita. Betul, mungkin orang tua kita belum ngaji, zalim dan seterusnya, tapi kemana iman? Bukankah am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum? Apakah kalian berpikir masuk surga sedangkan kalian belum mengalami apa yang dialami umat-umat sebelum kalian? Ini masalah keyakinan, ini bukan masalah-masalah.
Ini bukan masalah problem, ini masalah keyakinan. Seyakin apa kita dengan Al-Baqarah 214? Am hasibtum an tadkhul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian berpikir akan masuk surga lalu kalian belum mengalami itu semua? Kalian belum alami apa yang dialami umat-umat sebelum kalian. Kesulitan, tekanan, ada yang nggak punya uang, sakit, zulzilu, digoncang-goncang. Seberapa yakin kita dengan ayat-ayat itu? Hadirin yang Allah muliakan, seberapa yakin kita dengan ayat-ayat tersebut? Makanya kan kalau ayat yang dibawakan di mana itu kita lanjutkan ke ayat ke-23, apa kata Allah? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi. Dan di antara orang-orang beriman ada rijal. Rijal. Rijal itu laki-laki. Laki-laki yang jujur terhadap apa yang Allah atau jujur terhadap kesepakatan yang ada antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar dihadapi. Melihat 10.000 orang, pemandangan yang rasanya seberat apapun ujian hidup kita selama ini, kita belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Siapa di antara kita pernah melihat 10.000 orang dengan senjata lengkap itu mengincar dia dan ingin menghabisi dia, dan kalimat yang meluncur adalah hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Sedangkan kita baru menghadapi masalah-masalah kecil aja udah berantakan, udah bingung, udah stres. Udah gak karu-karuan, udah drop. Kondisinya di atas kasur terus, meratap, nangis, sedih, air mata bercucuran. Ini bukan tentang masalah, ini tentang keyakinan. Seyakin apakah kita? Seyakin apakah kita terhadap pertolongan Allah? Seyakin apakah kita bahwa Allah akan tolong kita? Seyakin apakah kita terhadap konsep intan surullah yansurkum, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan kalian. Ayat ini luar biasa jemaah. Melihat pemandangan yang sangat mengerikan, kalimat yang diucapkan adalah hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Ketika orang-orang beriman itu melihat pasukan dengan berbagai macam golongan telah berkumpul, mereka nggak mundur, mereka yakin dan mereka berikhtiar. Mereka bukan hanya mengatakan, mereka berjuang, mereka buat parit kan, mereka pertahankan kota Madinah sekuat tenaga mereka, mereka keluarkan semua strategi yang mereka tahu.
tapi hati kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan hanya mengandalkan keyakinan semata, karena kita ingat keyakinan itu harus melahirkan amal soleh, bukan hanya sekedar gue yakin. Enggak, kita udah bahas definisinya. Yakin itu harus melahirkan amal soleh, yakin itu harus menghasilkan perjuangan, yakin itu harus melahirkan sebuah amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. On tracknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah jelaskan keterangan itu dari para ulama kita, dan itu yang dilakukan mereka. Mereka berjuang, bahkan sekali lagi Abu Bakar dan Umar turun, jamaah, turun. Jadi yakin itu bukan hanya diam aja, turun, berjuang, kejar, lawan. Dan jangan pakai perasaan semata, pakai dalil. Ketika kita dipecat misalnya, atau kita bangkit lagi, cari yang halal, tapi jangan cari uang haram. Perbanyak sholat, perbanyak sujud, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita punya masalah sama anak, bangkit. Gimana ngadepin 10.000 orang? Oh, ngadepin anak kita aja stres. Aduh, udah tobat ya Pak Ustadz. Ini anak-anak semua belajar di rumah, pusing saya. Itu anak siapa, Bu? Ya anak saya. Ngadepin anak ya. Buang lahirnya dari rahim kita aja bingung. Ini 10.000 orang. Oh, tapi stres ya Ustadz. Anak ibu ada berapa? 10.000. Satu sih. Satu. Anak punya 2 anak. Udah jungkir balik sekarang. Ya karena nggak ada keyakinan. Akhirnya anak jadi beban. Begitu anak kandung kita. Dan masih banyak problematika keseharian yang kita alami di kondisi pandemi ini. Dan kalau kita bandingkan, nggak ada apa-apanya kita, jamaah. Nggak ada apa-apanya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan kondisi itu tidak menambah kecuali keimanan mereka dan berserah diri serta ketundukan mereka kepada Allah. Jadi kesimpulannya, orang-orang beriman dulu itu kalau ngeliat masalah, maka yang ada di dalam hati mereka dan yang ada di mata mereka adalah ini ujian pembuktian keimanan dan pertolongan yang dekat. Itu kesimpulannya. Orang-orang beriman dulu di zaman Nabi ketika melihat kesulitan, ini adalah ujian pembuktian keyakinan dan keimanan, dan ini adalah pertolongan yang dekat, tapi dengan syarat kita berada di atas jalan yang benar. Itu syarat mutlak. Syarat mutlaknya kita berada di atas jalan yang benar. Kita tidak salah membuat sebuah sikap, langkah hanya menggunakan cara-cara yang Allah ridhoi. Hati
itu hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amalkan bab keikhlasan, sabar, jujur. Amalkan semua bab-bab yang sudah kita pelajari dari Imam Nawawi rahimahullah. Udah ngelihat itu dengan bab-bab itu deh. Ngelihat masalah ini ujian keimanan, dan ini pertolongan yang dekat. Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Dan jangan bicara tentang kegagalan. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah mengejar apa yang bermanfaat bagi Anda, minta pertolongan sama Allah, dan jangan lemah, jangan mundur, jangan balik kanan. Yang penting kita itu menolong agama Allah, menolong agama Allah. Itu jamaah sekalian, menolong tuntunan Nabi SAW, menjaga marwah Nabi kita SAW, membela beliau Nabi SAW. Wala in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian selama on track. Selama sesuai di atas jalannya Nabi kita SAW. Makanya kenapa mereka? Karena mereka bersama Nabi SAW. Setelah hati mereka ke Allah Subhanahu Wa Taala, hati mereka ke Allah, mereka berjuang dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Bahkan sangat real berjuang dengan Nabi. Wong mindahin batu bareng Nabi waktu itu di Ahzab, ngegali parit bareng Nabi SAW, bersama Nabi SAW. Nah sekarang hidup kita bersama sunnah beliau apa tidak? Bersama nasihat dan arahan beliau apa tidak? Itu aja udah. Dan seberapa semangat kita memperjuangkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perang azab. Dikasih keimanan dan ketenangan sama Allah. Kenapa kita nggak dikasih ketenangan? Padahal sekali lagi ujian kita nggak ada seberapanya, nggak ada seujung kukunya. Karena pertama kita nggak seyakin mereka, bahkan kehilangan keyakinan. Dan yang kedua kita tidak berjalan mengikuti dan membela Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga
Ustadz selalu Allah beri kemudahan untuk terus bersemangat mengajarkan ilmu agama, dan Allah selalu memberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang terpenting bagaimana ilmu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita ejawantahkan sebagai sebuah amal soleh. Dan begitu juga dengan yang bertanya dan kita semua. Sebelumnya saya mohon doanya Ustadz agar saya istiqomah dalam memuliakan ilmu dengan hijrah saya yang baru 3 bulan. Semoga saya bisa mengejar ketinggalan. Wafaqakillah wa iyana lima yuhibbu wa yardah. Semoga Allah memberikan taufik kepada beliau dan kepada kita semua untuk bisa meniti jalan yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustaz, saya mau bertanya bagaimana caranya untuk kita menanggalkan ego kita sebagai seorang pemimpin wanita single yang punya karyawan, dan agar ego itu tidak mempengaruhi status hamba kepada Allah. Terkadang saya takut menjadi sombong karena merasa sebagai pemimpin di depan karyawan saya. Apalagi setelah saya hijrah, saya takut tidak bisa meraih ketakwaan. Mohon nasihatnya Ustaz dan mohon doanya, jazakallahu khairan Ustaz wa iyyakum. Yang pertama jelas minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sangat rentan dalam kondisi ini, dan contoh banyak. Ya akhirnya lepas kontrol dan sombong, jadi madam, lalu merasa angkuh dan seterusnya. Jadi minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu minta pertolongan. Terus yang kedua, jangan pernah tinggalkan ilmu. Karena para ulama klasik kita mengatakan bahwa jalan menjadi orang yang rendah hati itu belajar dan menuntut ilmu dengan benar. Prosesnya harus benar. Terus yang ketiga, salah satu solusinya adalah rumah tangga. Rumah tangga. Karena salah satu amalan yang benar-benar bisa membentuk karakter seorang wanita menjadi hamba Allah, menjadi semakin dewasa, semakin matang, salah satu yang terbaik adalah rumah tangga. Makanya kan mayoritas dalil tentang wanita terbaik, secara khusus Nabi katakan wanita terbaik, itu berkaitan tentang rumah tangga, berkaitan dengan peran wanita tersebut sebagai seorang istri. Tapi tentu saja jangan terburu-buru, perbaiki dulu diri, jujur sama Allah, dan selektif, hati-hati memilih, karena yang salah memilih banyak, dan oknum juga banyak, apalagi dengan kondisi menikah di dunia orang-orang yang sudah berhijrah itu sangat mudah dan cukup simpel, dan penjagaan dan pengawalannya itu tidak ketat, dan itu yang kita lihat. Maka secara sunatullah, maka oknum pasti banyak dalam kondisi-kondisi seperti itu. Hati-hati. Makanya jangan gampang dapat angin surga dalam tanda kutip. Belajar dulu, perbaiki diri, terus berusaha diamalin. Kalau belum ada calon atau belum dapat yang benar-benar tepat, paling tidak kita tuh punya sahabat yang lebih senior dari segi usia, dari segi ilmu. Itu dulu deh, sebelum kita dapat pemimpin dalam sosok suami, paling nggak kita dapat sahabat yang senior. Artinya senior itu lebih tua dari kita, lebih matang dari kita, lalu ilmunya lebih banyak dari kita, dan berani mengatakan kamu salah, berani mengatakan, karena kan pemimpin ya, jadi harus lebih di atas lagi. Pemimpin kan masalahnya jarang mendengar kata nggak boleh, atau jarang banget mendapatkan kata kamu salah ke telinganya, semua nunduk aja. Nah itu cari
sebelum cari pemimpin. Makanya kan kenapa menikah? Karena kalau kita menikah lalu suami kita punya kemampuan memimpin yang benar dan bertakwa pada Allah, maka kita akan dididik, kita akan digembleng, dan kita akan sering dengar kata kamu salah ini, kamu salah itu, kamu salah, secara narasi yang positif, dan itu akan memperbaiki diri kita. Tapi kalau kita main jalan gitu aja, nggak ada yang perbaiki diri kita. Itu hal, dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana tanggapan kita kepada orang yang mengklaim bahwa Allah memberikan cobaan yang dia tidak bisa tanggung? Karena saat ini dia telah futur, bahkan keluar Islam karena Allah telah memberi dia cobaan yang dia tidak bisa tanggung. Maka akhirnya dia marah dan protes dan menyalahkan Allah atas kondisinya. Ia menyimpulkan bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran tersebut adalah salah. Ya hadirin Allah muliakan. Yang pertama, seberat apa sih ujian ke dia dibanding dikepung 10.000 orang? Itu hal yang sederhana. Terus yang kedua, Allah yang berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Itu sudah clear. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan bebankan kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau ada dua pihak, yang satu Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua syaitan yang mengatakan saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak kuat. Ya simpel aja, kita tuh lebih percaya siapa? Kita lebih percaya siapa? Makanya kan Syekh Shinqiti rahimahullah menyatakan semua narasi negatif itu dari syaitan. Udah, nggak usah ribet-ribet. Semua narasi negatif, narasi pesimis, narasi kelemahan yang menggoda diri kita secara bertubi-tubi itu dari syaitan. Karena Allah yang berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 268, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu senantiasa menjanjikan kamu kefakiran, lalu setelah itu mengajak kamu melakukan perbuatan keji. Adapun Allah, wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan ampunan dan karunia. Lihat, ampunan. Jadi sefatal apapun kesalahan kita, Anda jangan bangun narasi negatif. Sekelam apapun masa lalu kita, jangan bangun narasi negatif. Kenapa? Anggap aja salah fatal, ancur-ancuran deh, udah dosa segala macam. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu ya'idukum magfiratan minhu. Allah janjikan ampunan. Lihat, bayangkan Allah janjikan ampunan. Betapa tajamnya ayat ini. Allah janjikan ampunan. Ini buka harapan sebesar-besarnya. Beda kalau misalnya kalau kalimatnya dijanjikan piala atau dijanjikan penghargaan, maka yang buat kesalahan akan minder. Ya, saya nggak pantas lah. Saya banyak dosa. Tapi lihat Allah, firman Allah, wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan ampunan, baru setelah itu karunia. Itu kan membuka pintu optimisme ke semua orang. Sefatal apapun kesalahan Anda, ampunan. Arti ampunan itu apa sih? Kan berkaitan dengan dosa, kesalahan, khilaf segala macam. Itu menumbuhkan asa lagi. Iya, oh, berarti saya termasuk nih. Ya masuklah. Anda tinggal tobat, istighfar, perbaiki. Ampunan Allah janjikan. Dan syaitan mengajak kita pesimis, fakir, nggak mampu, lemah.
Tapi kalau tetap ngotot nyalain Allah, ya kita nggak bisa buat apa-apa lagi. Wa ma alaina illal balag. Wa ma alaika illal balag. Tugas Anda itu hanya menyampaikan. Diterima, alhamdulillah. Nggak diterima, konsekuensinya dia yang tanggung. Kan gini aja jamaah sekalian, kalau ingin tahu yang kita kerjakan itu benar atau salah, kan kita punya konsep bahwa output itu tergantung input. Makanan seenak apapun, enak banget nih makanan. Tapi begitu habis kita makan, kita buang-buang air, terus keluar masuk kamar mandi, keluar masuk kamar mandi, keluar masuk kamar mandi. Udah berapa kali keluar masuk dalam 5 jam ini sih udah 15 kali. Itu berarti ada sesuatu di makanan itu. Itu makanan nggak sehat. Tapi enak, iya enak, tapi itu nggak sehat. Buktinya demikian. Nah simpel, kalau sikap dia benar, nggak mungkin menghasilkan produk sikap tadi apa tuh, menjelek-jelekan Allah Subhanahu Wa Taala. Marah, protes, menyalahkan Allah, nggak boleh. Wong marah sama manusia aja nggak boleh kok. Dalam letak kata Nabi, jangan marah. Kecuali marah karena Allah. Marah sama manusia nggak boleh. Dan marah sama manusia membuat kita nggak tenang. Gimana orang marah sama Allah? Jadi ketika produknya adalah sikap marah-marah, protes, meledak-ledak, seterusnya, apalagi Allah yang jadi sasaran, itu sudah menjelaskan bahwa langkah yang dia pilih, jalan yang dia tempuh salah total. Salah total. Sesembahan agama lain aja kita nggak boleh cela. Itu iman. Orang nggak hafal dalil juga tenang, oh ya tenang ya, gitu. Kan gitu aja. Saya nggak tahu apa isi kandungan di makanan, tapi abis saya makan tuh badan enakan dengan taufik Allah, semangat. Air berarti makanan oke nih. Kalau makan buang-buang air terus, buang-buang air. Mau bilang enak kayak, mau penampilannya bagus kayak, toppingnya masya Allah, tetap aja dimakan racun. Ada buang-buang air 15 kali dalam waktu 3 jam misalnya. Ini ada sesuatu di dalam. Walaupun toppingnya indah. Gitu aja. Output itu tergantung input. Jadi kalau pengen inputnya udah benar atau belum ya, lihat aja outputnya gimana. Makanya kan kata Nabi apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Lihat. Inputnya iman kepada Allah dan hari akhir. Outputnya bahasanya bagus. Nggak suka gibah, nggak suka fitnah, nggak suka caci maki, nggak suka ngomong jorok, nggak suka ngomong cabul, nggak suka nyebut nama-nama binatang dan seterusnya. Input output. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Nabi mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangga. Inputnya iman, outputnya muliakan tetangga. Enak, cocok. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakum dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Itu udah jelas. Itu. Menentukan salah mengatakan obat yang baik atau obat buruk kan itu aja. Habis minum obat itu sakit inilah, oh salah obat nih. Walaupun mahal. Tapi saya beli itu 1 butir 700.000. Iya salah obat mas. Harusnya gimana? Harusnya obat ini 1 butirnya 20.000. Ini bukan tentang mahal-mahalan. Kalau salah gak bagus outputnya. Jadi udah deh. Jadi kalau kita ini, saya udah di atas jalan yang benar atau belum ya?
Gimana hati Anda? Gimana outputnya tuh gimana? Makanya kan Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan penuntut ilmu itu harus jadi orang terbaik di lingkungannya. Kenapa? Karena dia tiap hari mengkonsumsi hal yang paling baik di dunia. Inputnya paling baik, maka outputnya harus jadi orang paling baik. Gitu aja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita meminta kepada ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.